Pada video kali ini, saya ingin membahas tentang teori tentang konsep dasar AI, mulai dari konsep dasar tentang AI, definisi AI, contoh kasus tentang AI, ada pula nanti pemanfaatan AI, dan juga ada yang namanya kesimpulan, dan juga ada rumusan-rumusan masalah mengenai AI. Sebelum lanjut, kita tahu sendiri bahwa AI di masa yang modern ini sudah sering sekali kita jumpai, bahkan kita pakai di kehidupan sehari-hari. Namun, banyak yang belum tahu tentang asal ataupun definisi tentang AI itu sendiri. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar AI. Baiklah, langsung saja kita ke penjelasannya. Definisi kecerdasan buatan atau AI, atau dalam bahasa Inggris disebutnya Artificial Intelligence, adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti mengenali suara, membuat keputusan, dan menerjemahkan bahasa. AI bertujuan untuk membuat mesin berpikir dan belajar seperti manusia melalui algoritma dan data. AI sendiri dapat memproses data, dapat mengenali pola, dan juga dapat membuat keputusan. Contohnya, kita bisa melihat dalam teknologi sehari-hari yang sering kita gunakan, seperti Siri dari Apple, ataupun ada juga Google Assistant. AI bekerja dengan algoritma yang kompleks dan terus belajar dari data yang dikumpulkannya. Elemen utama AI. Di sini, AI atau Artificial Intelligence terdiri dari dua kata, yaitu kecerdasan dan buatan. Dalam bahasa Indonesia, kecerdasan yang berarti kemampuan memperoleh dan menerapkan pengetahuan serta keterampilan, dan buatan yang berarti sesuatu yang diciptakan manusia, bukan berasal dari proses alami terbentuk sendiri. AI sendiri bekerja dengan menggunakan algoritma, data, dan juga komputasi untuk meniru proses berpikir manusia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sejarah singkat dari AI. Sejarah AI dimulai pada tahun 1956 dalam konferensi Dartmouth, di mana istilah AI ini pertama kali digunakan. Seiring dengan berjalannya waktu, AI semakin berkembang. Salah satu momen penting adalah saat komputer Deep Blue mengalahkan juara catur dunia Garry Kasparov pada tahun 1997. Sekarang, pada saat ini, AI telah menjadi bagian integral dalam kehidupan kita. AI sendiri digunakan dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, transportasi, dan juga hiburan. Revolusi AI semakin pesat sejak hadirnya mesin learning dan deep learning, yang memungkinkan komputer belajar dari data secara mandiri. Jenis-jenis AI. AI sendiri dapat dikategorikan menjadi 3 jenis utama, yaitu yang pertama, Narrow AI, yaitu AI yang hanya mampu melakukan tugas spesifik. Yang kedua yaitu General AI, yang mana ini adalah AI yang memiliki kemampuan kognitif seperti manusia. Dan yang ketiga adalah Super AI, yaitu AI yang melampaui kecerdasan manusia. Saat ini, kita baru bisa mencapai tahap Narrow AI. Cara kerja dari AI. AI sendiri bekerja dengan menggabungkan data besar atau big data, algoritma cerdas, dan komputasi kuat. Sistem AI mempelajari pola dari data, membuat keputusan, dan terus menyempurnakan kemampuannya seiring dengan berjalannya waktu. Pemahaman konsep ini penting untuk mengapresiasi peran AI di dunia modern. Di sini ada bagian daripada AI. Yang pertama ada rational agents atau agen rasional. Agen rasional sendiri adalah sistem AI yang bertindak secara cerdas untuk mencapai tujuannya berdasarkan informasi yang ia peroleh dari lingkungan. Misalnya, robot pembersih rumah yang memindai ruangan dan memutuskan jalur terbaik untuk membersihkan ruangan tersebut.
Agen ini bertindak sesuai dengan prinsip rasionalitas, yaitu dia dapat memilih tindakan terbaik di antara berbagai pilihan yang ada. AI juga dapat memanfaatkan logika dan algoritma tertentu untuk memastikan keputusan yang diambilnya itu dapat membawa hasil yang optimal dan baik. Lalu ada search algorithms. Search algorithms atau algoritma pencarian dapat membantu AI menemukan solusi terbaik dari banyaknya kemungkinan yang ada. Contohnya, Google Maps menggunakan algoritma A untuk mencari rute tercepat dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, mempertimbangkan jarak dan lalu lintas. Proses pencarian ini melibatkan evaluasi jalur alternatif untuk menemukan solusi yang optimal. Algoritma pencarian ini penting dalam AI karena membantu sistem menemukan jawaban yang paling efektif di waktu yang sangat singkat. Oke, kemudian ada Constraint Satisfaction Problems atau CSP. CSP adalah metode pada AI untuk menyelesaikan masalah dengan memenuhi batasan tertentu. Misalnya, saat mengisi Sudoku, AI memastikan angka yang ada di setiap barisnya, di setiap kolomnya, dan kotak 3x3 itu tidak berulang. CSP banyak digunakan dalam perencanaan jadwal dan optimasi. AI sendiri memecahkan masalah dengan mencari kombinasi nilai yang memenuhi semua batasan. Dengan pendekatan inilah, AI nantinya dapat memecahkan berbagai macam masalah rumit secara sistematis dan lebih efisien. Selanjutnya, ada logic and inference. AI sendiri juga menggunakan logika untuk menarik sebuah kesimpulan. Misalnya, di dalam suatu sistem diagnostik medis, jika seorang pasien memiliki gejala tertentu, AI dapat menggunakan aturan logika untuk memperkirakan penyakit yang mungkin diderita oleh pasien tersebut. Dengan inferensi logis, AI bisa menyimpulkan informasi baru berdasarkan fakta yang sudah diketahuinya tersebut. Logika ini dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem AI yang mampu berpikir secara kritis dan analitis. Selanjutnya ada probabilistic reasoning. AI juga dapat mengambil keputusan berdasarkan probabilitas atau peluang. Dengan Bayesian networks, AI dapat memperbarui keyakinan berdasarkan bukti yang baru. Contohnya saja, dapat memprediksi kemungkinan hujan berdasarkan data cuaca sebelumnya. Probabilistic reasoning membantu AI mengelola ketidakpastian dan membuat keputusan yang lebih akurat dan pasti. Dengan cara inilah, AI nantinya dapat bekerja dalam situasi di mana informasi yang tersedia tidak lengkap atau berubah-ubah. Selanjutnya, ada yang namanya Markov Decision Processes atau MDP. MDP adalah sesuatu yang dapat membantu AI membuat keputusan dalam situasi yang tidak pasti, mempertimbangkan probabilitas dan imbalan. Contohnya saja, dalam game Pac-Man, AI dapat memilih jalur untuk menghindari hantu sambil mengumpulkan poin-poin agar dapat menangkan gamenya. MDP sendiri berguna dalam pengembangan robotika dan otomatisasi, di mana AI harus terus beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Proses inilah yang nantinya melibatkan evaluasi berbagai tindakan dan konsekuensi yang mungkin muncul. Machine Learning Basics. Machine Learning memungkinkan AI belajar dari data untuk membuat prediksi. Misalnya, AI bisa memprediksi harga rumah berdasarkan data lokasi, luas rumah, dan jumlah kamar tidur yang ada pada rumah tersebut. AI melatih model dengan data historis untuk mengenali pola dan memproyeksikannya ke dalam hasil yang baru. Proses ini melibatkan berbagai algoritma seperti regresi linear dan jaringan saraf tiruan untuk memahami data yang secara lebih mendalam. Selanjutnya ada neural networks. Neural networks meniru cara kerja otak manusia.
Jaringan ini memiliki neuron buatan yang memproses data. Contohnya, dapat menggunakan pengenalan wajah di smartphone menggunakan teknologi ini untuk membuka kunci layar pada smartphone tersebut. Lanjut, ada yang namanya knowledge representation. AI perlu menyimpan dan mengatur informasi untuk berpikir dan bertindak. Representasi pengetahuan membantu AI memahami dunia, seperti chatbot yang menggunakan grafik semantik untuk menjawab pertanyaan pengguna yang dirasa tidak mengerti. Natural Language Processing atau NLP. NLP adalah teknologi AI yang memungkinkan komputer untuk memahami, menginterpretasikan, dan merespons bahasa manusia. Contohnya adalah Google Translate, yang menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain dengan memahami struktur kalimat tersebut. NLP dapat membantu AI berinteraksi secara alami dengan manusia. Lanjut, ada Reinforcement Learning. Reinforcement Learning adalah sebuah metode pelatihan AI di mana agen AI belajar melalui percobaan dan kesalahan untuk memaksimalkan hasil. Contohnya saja termasuk AI yang memainkan game seperti AlphaGo dan robot yang belajar bergerak. Teknik ini memajukan AI dalam pengambilan keputusan kompleks. Algoritma AI. Algoritma pada AI merupakan langkah-langkah komputasi yang memungkinkan AI memecahkan suatu masalah. Contohnya saja termasuk algoritma klasifikasi, regresi, dan clustering. Memahami algoritma ini sangat penting untuk merancang sistem AI yang efektif. Dataset dan AI. Dataset adalah bahan bakar dari AI itu sendiri. AI belajar dari data yang dikumpulkan, baik itu data gambar, teks, ataupun suara. Kualitas dataset sangat mempengaruhi kinerja model AI. Contohnya adalah dataset ImageNet untuk pengenalan suatu gambar. Lanjut, ada keterbatasan dari AI. Meskipun AI sangat canggih di zaman yang sangat modern ini, teknologi ini ternyata juga memiliki keterbatasan tertentu. Seperti misalnya, kesulitan memahami konteks sosial dan etika. AI sendiri juga rentan terhadap bias data, yang dimana dapat memahami keterbatasan ini penting untuk pengembangan AI yang bertanggung jawab ke depannya. Selanjutnya ada masa depan dari AI. Masa depan dari AI meliputi tentang pengembangan AI umum atau AGI yang mampu menandingi kecerdasan manusia dan AI kolaboratif yang bekerja bersama dengan manusia. AI sendiri berpotensi besar, namun harus diarahkan untuk kebaikan bersama. Lanjut, pentingnya memahami AI itu sendiri. Memahami AI itu sangat penting agar kita siap menghadapi dampaknya di berbagai bidang ke depannya. Dengan pengetahuan ini, nantinya kita diharapkan dapat memanfaatkan AI secara positif dan mengatasi tantangan yang muncul. Selanjutnya kita masuk ke sesi contoh kasus AI yang ada. Yang pertama yaitu ada robot pembersih dengan A. Robot pembersih seperti Roomba menggunakan algoritma A untuk menentukan jalur yang optimal dalam membersihkan ruangan. AI memindai rintangan dan memutuskan jalur tercepat. Teknologi inilah yang terus diperbarui agar robot ini bisa belajar dari tata letak ruangan, bahkan menghindari objek yang bergerak dengan sendirinya. Selanjutnya, ada rekomendasi film atau Bayesian Networks. Layanan streaming seperti Netflix yang sering kita gunakan dan biasa orang-orang gunakan, itu menggunakan AI untuk merekomendasikan film berdasarkan preferensi pengguna. Dengan Bayesian Networks, AI dapat memprediksi film mana yang mungkin kita sukai dengan menganalisis kebiasaan menonton, genre favorit, dan penilaian film sebelumnya yang pernah kita tonton. Selanjutnya terdapat diagnostik medis atau probabilistic reasoning yang menggunakan probabilistic reasoning.
AI dapat membantu dokter memprediksi penyakit suatu pasien berdasarkan gejala pasien itu sendiri. Sistem probabilistik dapat memperbarui kemungkinan diagnosis saat gejala baru muncul. Contohnya saja, AI bisa memperkirakan resiko diabetes hanya berdasarkan data riwayat medis dan gaya hidup pasien tersebut. Selanjutnya ada Siri yang menggunakan NLP. Siri sendiri menggunakan NLP untuk memahami perintah suara manusia. AI memecah kalimat, mengenali makna, dan memberikan respon sesuai perintah kita. Siri juga belajar dari interaksi kita untuk memberikan jawaban yang lebih relevan dari waktu ke waktu. Game yang menggunakan AI dan menggunakan MDP. AI dalam game biasanya menggunakan MDP untuk memilih strategi yang terbaik. Misalnya saja, contoh kecilnya dalam game Pac-Man, AI dapat memutuskan jalur berdasarkan kemungkinan posisi musuh, memperhitungkan kecepatan jarak, dan pola gerak hantu untuk memaksimalkan skor yang didapatkan oleh player. Lanjut, ada chatbot yang berbasis logika. Chatbot berbasis logika menggunakan aturan jika maka atau else if untuk menjawab pertanyaan. Contohnya saja, chatbot layanan pelanggan itu bisa memberikan solusi sesuai pertanyaan pelanggan. Misalnya saja, jika pengguna bertanya tentang status pesanan pengguna, maka chatbot ini akan mengambil data dari sistem dan memberikan update terkini tentang pesanan pengguna tersebut. Selanjutnya, ada deteksi penipuan kartu kredit. AI dapat menganalisis pola transaksi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Jika AI menemukan pola aneh, sistem akan memblokir transaksi dan memberi peringatan kepada pengguna. AI juga membandingkan pola belanja terbaru dengan data historis untuk mengenali potensi penipuan yang akan terjadi atau yang mungkin terjadi. Lanjut, ada mobil otonom. Mobil otonom seperti Tesla itu menggunakan AI untuk membaca data sensor, mengenali rambu lalu lintas, dan menghindari tabrakan. AI dapat memproses jutaan data per detik, termasuk dari kamera, radar, dan GPS, untuk mengambil keputusan dalam hitungan detik saja. Selanjutnya, terdapat mesin pencari Google. Google Search menggunakan algoritma AI untuk memunculkan hasil pencarian yang paling relevan berdasarkan kata kunci yang kita ketik. AI sendiri dapat menganalisis konteks pencarian, lokasi, dan histori pencarian sebelumnya agar hasilnya lebih akurat. Selanjutnya, ada yang namanya analisis sentimen media sosial. AI menganalisis opini publik dari media sosial. Misalnya saja, perusahaan memantau komentar pengguna untuk mengetahui reaksi pengguna terhadap produk baru, menggunakan NLP untuk mengkategorikan sentimen positif, netral, atau negatif. Selanjutnya, terdapat pemanfaatan AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada AI dalam bidang manufaktur. AI mengoptimalkan proses produksi dengan mendeteksi kesalahan produksi lebih cepat dan meningkatkan efisiensi lini perakitan. Robot industri yang menggunakan AI dapat melakukan tugas-tugas berulang dengan presisi tinggi, mengurangi kesalahan manusia. Selain itu, sistem AI dapat menganalisis data produksi untuk mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan mengurangi biaya operasional. AI sendiri juga berperan dalam prediksi pemeliharaan mesin dan mengurangi waktu henti produksi. Selanjutnya ada AI di dalam bidang pendidikan. AI sendiri digunakan dalam sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dengan kemampuan masing-masing siswa. Contohnya saja, AI di platform seperti Coursera dapat dan juga Duolingo memberikan rekomendasi pelajaran berdasarkan kemajuan pengguna. AI juga dapat membantu guru dalam menganalisis kinerja siswa dan memberikan umpan balik yang lebih efektif. Dengan teknologi seperti inilah, pembelajaran nantinya akan menjadi lebih personal dan lebih efisien. Selanjutnya ada AI di dalam bidang hiburan.
AI digunakan dalam industri hiburan untuk merekomendasikan film, musik, dan konten yang lainnya berdasarkan preferensi pengguna. Contohnya, dalam algoritma Netflix dan Spotify, menggunakan AI untuk memahami selera pengguna dan menyarankan konten yang relevan. Selain itu, AI juga dapat digunakan dalam pengembangan video game yang lebih cerdas, dengan karakter non-pemain yang mampu beradaptasi terhadap gaya bermain pengguna. Teknologi inilah yang membuat pengalaman hiburan jauh lebih menarik dan interaktif. Selanjutnya ada AI di dalam bidang keamanan siber. AI membantu mendeteksi serangan siber dengan menganalisis pola lalu lintas jaringan dan mengidentifikasi ancaman potensial yang mungkin terjadi. Sistem keamanan berbasis AI dapat mengenali ancaman sebelum terjadi serangan dan secara otomatis mengambil tindakan pencegahan. Selain itu, AI juga digunakan dalam autentikasi biometrik seperti pengenalan wajah dan sidik jari untuk meningkatkan keamanan data pengguna. Dengan adanya AI inilah, sistem keamanan menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap ancaman baru yang mungkin terjadi. Lanjut ada AI di dalam bidang e-commerce. AI meningkatkan pengalaman belanja online dengan memberikan rekomendasi produk yang dipersonalisasi berdasarkan riwayat belanja pengguna sebelumnya. Contohnya, Amazon dan Tokopedia menggunakan AI untuk menampilkan produk yang paling relevan dengan pelanggan. Selain itu, chatbot berbasis AI membantu pelanggan dalam mendapatkan informasi produk dan menyelesaikan transaksi dengan lebih cepat. Dengan AI ini, sektor e-commerce menjadi lebih efisien dan lebih dapat memberikan pengalaman belanja yang jauh lebih menyenangkan. Selanjutnya ada AI dalam bidang pertanian. AI digunakan untuk meningkatkan hasil panen dengan menganalisis data cuaca, kondisi tanah, dan hama yang ada. Contohnya, drone berbasis AI membantu petani memantau lahan pertanian secara real-time. Sementara algoritma prediksi cuaca dapat membantu menentukan waktu tanam yang terbaik dan paling efisien. Dengan bantuan AI, proses pertanian menjadi jauh lebih presisi dan efisien, mengurangi resiko gagal panen. Teknologi inilah yang membantu menciptakan pertanian pintar yang berkelanjutan. Lanjut, ada AI dalam bidang kesehatan mental. AI dapat membantu dalam terapi kesehatan mental melalui chatbot seperti Webot dan aplikasi meditasi yang berbasis AI. Teknologi ini memberikan dukungan emosional kepada pengguna, menganalisis pola bicara, dan memberikan saran berdasarkan kondisi psikologis mereka. AI juga digunakan dalam analisis data pasien untuk membantu terapis memahami kondisi pasien dengan lebih baik. Dengan bantuan AI, layanan kesehatan mental menjadi jauh lebih mudah diakses dan personal. Selanjutnya ada AI di dalam bidang transportasi. AI memainkan peran yang penting dalam bidang transportasi, terutama dalam pengembangan kendaraan otonom. Mobil tanpa pengemudi menggunakan AI untuk mendeteksi objek, mengenali rambu lalu lintas, dan membuat keputusan real-time untuk menghindari kecelakaan. Selain itu juga, AI dapat digunakan dalam sistem navigasi cerdas seperti Google Maps untuk memprediksi kemacetan dan menawarkan rute tercepat yang ada. Teknologi ini dapat membantu menciptakan sistem transportasi yang jauh lebih aman dan lebih efisien. Selanjutnya ada AI dalam bidang lingkungan. AI dapat membantu memantau perubahan iklim dan mengelola sumber daya alam. Misalnya saja, AI digunakan untuk menganalisis data satelit guna memprediksi bencana alam dan mengoptimalkan penggunaan energi yang terbarukan. Teknologi inilah yang membantu menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi jejak karbon. Kita lanjut ke dalam pembahasan rumusan masalah tentang konsep dasar AI. Yang pertama, apa sih pengaruh AI terhadap kehidupan sehari-hari kita? AI dapat mempengaruhi kehidupan sehari-hari melalui berbagai aplikasi seperti asisten virtual, rekomendasi konten, dan pengenalan wajah.
teknologi ini membuat tugas-tugas harian kita menjadi jauh lebih mudah dan efisien. Namun, ada kekhawatiran tentang ketergantungan teknologi yang berlebihan. Oleh karena itu, kita harus memahami pengaruh AI yang mana ini sangat penting. Selanjutnya, bagaimana sih AI meningkatkan efisiensi di industri? AI dapat membantu industri dengan mengotomatiskan proses produksi, meningkatkan prediksi pasar, dan mengoptimalkan rantai pasokan. Teknologi ini mempercepat pengolahan data yang rumit. Dengan bantuan AI, pengambilan keputusan bisnis menjadi jauh lebih akurat. Efisiensi ini juga mendorong pertumbuhan ekonomi. Lalu, apakah AI berpotensi menggantikan manusia di dunia kerja yang ada sekarang ini? Jawabannya yaitu AI berpotensi menggantikan pekerjaan yang bersifatnya repetitif dan otomatis. Sektor seperti manufaktur, transportasi, dan layanan pelanggan mulai mengadopsi bantuan AI. Namun AI juga membuka peluang pekerjaan baru di bidang teknologi. Adaptasi manusia menjadi kunci utama terhadap permasalahan ini. Selanjutnya, bagaimana sih AI dapat membantu dalam pengambilan keputusan? AI menganalisis data besar dengan cepat dan akurat untuk membantu pengambilan keputusan. Contohnya saja, di dalam diagnosis medis, AI membantu dokter menentukan pengobatan yang terbaik. Teknologi ini memperkaya wawasan manusia, bukan menggantikannya. Kolaborasi manusia dengan AI ini dapat menjadi solusi yang ideal. Selanjutnya, apa sih dampak dari AI terhadap privasi data kita? AI sering memanfaatkan data pribadi untuk meningkatkan kinerjanya, seperti di dalam iklan bertarget dan analisis perilaku. Ini menimbulkan kekhawatiran tentang privasi pengguna. Oleh karena itulah, regulasi dan kebijakan perlindungan data menjadi krusial. Keseimbangan antara inovasi dan privasi harus dijaga. Bagaimana sih AI membantu memecahkan masalah sosial kita? AI sendiri digunakan untuk menganalisis data sosial dan mengidentifikasi pola yang membantu mengatasi masalah sosial, seperti misalnya kemiskinan atau ketidakadilan. AI di sini dapat membantu pemerintah merancang kebijakan yang berbasis dengan data. Hal inilah yang nantinya dapat mendorong solusi yang lebih akurat dan lebih terarah. Selanjutnya, apa sih peran AI dalam mitigasi bencana? AI sendiri dapat digunakan untuk memprediksi bencana alam dengan menganalisis data cuaca dan pola geologi. AI dapat membantu tim tanggap darurat merespons lebih cepat dan lebih efektif. Hal inilah yang nantinya dapat menyelamatkan banyak nyawa dan mengurangi kerusakan yang terjadi. Selanjutnya, bagaimana sih AI ini dapat mempengaruhi pendidikan sekarang ini? AI mendukung pendidikan dengan menyediakan pembelajaran adaptif dan asisten virtual. AI mempersonalisasi pengalaman belajar sesuai kebutuhan siswa. Hal inilah yang nantinya dapat meningkatkan hasil pendidikan dan memperluas akses belajar untuk semua. Lalu, apa sih tantangan etis yang dihadapi oleh AI? AI sendiri menghadapi tantangan etis seperti bias algoritma dan potensi diskriminasi. Transparansi dan regulasi penting untuk mencegah penyalahgunaan. Diskusi etika menjadi krusial dalam pengembangan AI. Lalu, bagaimana AI mempengaruhi seni dan kreativitas manusia? AI digunakan untuk menciptakan seni digital dan musik otomatis. AI juga dapat memicu perdebatan tentang kreativitas manusia versus mesin. Kolaborasi AI dan seniman menciptakan karya inovatif yang bisa kita bilang unik. Lalu, apa sih kesimpulan tentang materi konsep dasar AI yang telah kita bahas?
Jadi, setelah saya membahas semua tentang materi konsep dasar AI ini, simpulannya yaitu, dari pembahasan saya kali ini, kita dapat melihat bahwa AI memiliki peran besar dalam berbagai bidang, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga transportasi. AI tidak hanya mempermudah kehidupan manusia, tetapi juga mendorong inovasi dan efisiensi. Meski begitu, tantangan seperti etika AI dan keamanan data perlu terus diperhatikan. Dengan memahami konsep dasar AI, kita bisa lebih siap menghadapi masa depan teknologi yang semakin canggih dan semakin modern. Ini adalah referensi buku dan juga jurnal-jurnal yang saya gunakan untuk mengkaji konsep dasar AI materi yang saya jelaskan di video ini. Nama saya Muhammad Zaki Valentino Putra dengan NPM 230120070. Saya dari Prodi Teknik Informatika dari kelas 4. Sekian video dari saya, penjelasan tentang konsep dasar AI. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton.